ayat tentang kisos. Ya, perintahnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, fil qatla, terutama kisos di sini dalam pembunuhan, ya, dalam kejadian ada orang yang terbunuh. Ya. Walaupun secara umum ya bisa saja. Misalnya kita dipukul, balas memukul. Ada orang mengganggu, kita membela diri. Itu dalam kaidah lebih makro yang lebih luas. Ya, kisos. Nah, kisos ini bahkan berlaku bukan cuma seantara manusia ya. Kalau dia manusia ada kisos. Tapi memaafkan pasti jauh lebih utama, memaafkan. Ya, tapi ketika ada, makanya kisos ini pernah terjadi ketika sahabat. Waktu itu ada beberapa sahabat ketika perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit. Ada beberapa yang pulang, diizinkan Nabi pulang. Ada beberapa karena pengantin baru diizinkan pulang. Tapi karena apa? Takutnya ada yang nyegat, ada yang menyusup atau dan sebagainya, untuk jaga-jaga diperintahkan atau diizinkan membawa senjata, bawa tombak. Sampai di depan rumahnya salah satu sahabat ini yang qadarullah jika dia adalah seorang pengantin baru ya. Sampai depan rumahnya itu adalah ketemu istrinya sudah di luar rumah. Itu ya, orang-orang soleh itu nggak boleh nuyus ya, nggak boleh tambelar itu naon teh, cuek gitu ya, nggak boleh cuek. Jadi justru sahabat dan Nabi itu, bahkan sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri, aku kalau kayak gitu kejadiannya, ada satu kejadian kecemburuan, kalau kayak gitu nyabut pedang. Nih zaman sekarang nih bapak-bapak, coba tolong yang istrinya masih suka keluar tanpa jilbab, tanpa hijab ya, tolong dilarang. Yang sering ngilang-ngilang tanpa izin suami, nah itu diajar, dididik untuk tidak sembarangan ya, meminta izin keluar dan seterusnya. Nah saat itu keluar karena cemburu, kenapa? Agak marah gitu. Kata istrinya, sabar ya, apa yang membuat aku keluar rumah ini tanpa izin darimu adalah adanya, ternyata di dalam rumahnya ada ular besar. Singkat cerita ya, ternyata ular tersebut adalah dari bangsa jin ya, dari bangsa jin. Jadi ini kalau ada binatang-binatang buas seperti kalajengking ya, anjing hutan, anjing hitam ya, termasuk apa tadi, ular, terutama ular ular hitam, itu bisa jadi kata Nabi itu adalah bangsa jin. Makanya ada adab-adabnya. Nah, saat itu ketika dia ternyata ya mungkin panik atau juga menjaga diri, langsung ditikam pakai tombak. Seketika itu, tidak lama setelah itu ternyata si pemuda itu juga meninggal. Nah ini dari cerita ini banyak dalil-dalil dan kesimpulan fikih yang bisa diambil. Oh ternyata dalam kondisi tertentu bangsa jin bisa memberikan mafsadat ya, memberikan bahaya kalau kitanya tidak menjaga adab. Misalnya jangan kencing di lubang, jalan di hutan, ada di sela-sela pohon besar, misalnya. Ada membuang air panas di ya jalan air ya, apalagi kan mandi, baca bismillah dulu atau enggak dicampur dulu dengan air, itu ada adab-adabnya ya. Makanya saya bilang jangankan di hutan atau di rumah kosong, di hutan pula ya, di semak belukar nyari-nyari uka-uka, lawang di kamar mandi kita aja ada jin, ada setan gitu ya. Oh, pengangguran yang seperti itu ya. Jadi ternyata apa? Ternyata kisos. Dan setelah cerita itu sampai kepada Nabi, Nabi enggak marah, tapi justru meminta, doakanlah saudara kalian ini yang barusan meninggal, karena ada beberapa dari golongan jin yang sudah masuk Islam saat itu. Nah, jadi berlaku tuh kisosnya, karena juga melanggar hukum dan adab-adab terhadap sesama makhluk lain. Gitu ya. Jadi kisos itu juga berlaku, yaitu makanya kita hati-hati. Gimana Ustadz? Ya kita disarankan untuk mengeluarkannya secara baik-baik, dikeluarkan dulu. Jadi jangan tidak langsung dibunuh. Ya ditanya disuruh keluar 3 kali, suruh keluar. Kalau kamu tidak mau dibunuh, silakan keluar. Kalau dia bukan binatang asli atau dari bangsa jin, dia akan keluar.
Tetap kitanya waspada, ya, jangan dibiarkan gitu ya, ngalah ular sanca, ya, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kisos itu. Jadi pembalasan. Jadi kalau misalnya termasuk mendidik anak, jadi bangun kesadaran untuk punya gharizatul baqa namanya, naluri untuk mempertahankan diri. Jadi kalau dibully sedikit jangan, oh pak guru atau pak si anu begini, jangan. Jadi belajar punya ada amarah dalam arti untuk membela diri, bahkan mengkisos. Sekali ya. Iya, jangan dizolimi teh, dikelepak hayo diem dibully, di smackdown, kan ada ya anak-anak seperti itu. Diajarkan untuk bertahan dalam Islam. Boleh mempertahankan diri, menangkis. Ya, jadi kita juga misalnya kalau misalnya ada konflik nih anak-anak kita, jangan langsung nyalain anak orang lain, ditanya, emang adek kenapa? Oh ternyata anak kita yang duluan nonjok. Kalau misalnya dikisos ya jangan langsung marah. Ini kadang-kadang kita tuh suka nggak adil, main marah aja anak orang. Lebih-lebih anaknya udah damai, udah main lagi, ya emak atau bapaknya masih musuhan lah. Ini kan repot. Yang harus kita diajarkan ketika ngaji bertasamuh, bertoleransi, memaklumi. Ini urusan anak-anak, urusan orang dewasa aja kalau bisa segera memaafkan. Ini makan enggak lah, ngajinya untuk apa? Ya ngajinya, ya ngaji harus merubah sikap-sikap seperti itu. Ya, ya jangan, ya dendamnya bertahun-tahun, nggak mau salaman gitu ya. Lebaran aja nggak terobati kayaknya, bahkan turun-temurun gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Jadi orang merdeka dengan merdeka. Jadi dulu itu ada Bani Khadraj ya. Ya, dua bani berseteru dan punya aturan yang enggak jelas. Kalau jadi kalau giliran satu kubu itu membunuh, itu diberikan sanksi yang tidak sama, ya. Hanya beberapa wasak kurma 100, ya. Sementara kalau bani yang lain atau dari kelompok yang lain melanggar ada pembunuhan, itu dibalas dengan 100 kurma, tapi nggak jelas, ya. Makanya Allah perintahkan, bahkan di ayat selanjutnya nanti ada kutiba alaikumul qisas.